Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa. Lewat firman-Mu Engkau sudah berjanji kepada kami ketika kami berseru kepadamu. Kau berikan kami kesehatan, berikan kami kesembuhan, berikan kami kesejahteraan, berikan kami keamanan. Terima kasih. Kami semua yang di sini Tuhan membutuhkan semuanya itu. Amin. Mohon Roh Kudus, Engkau yang menggenapinya. Engkau yang akan menyatakan semua atas kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini. Berkaryalah seterusnya Roh Kudus. Sebentar kami akan berdoa. Kami akan bersama-sama belajar doa. Dan kami boleh menikmati urapan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom. 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 Soteria. 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 Ya, puji Tuhan. Ya, tadi siang saudara-saudara, saya sempat membaca di medsos. Mungkin saudara ada yang membaca ini ya. Saya membaca kebetulan aja. Pendeta ini menulis di medsos itu. Tahun 2025, ya, tahun 2025 banyak orang yang akan datang berbondong-bondong mendatangi psikolog atau psikiater. Itu pendeta itu ya. Nah itu yang stres, yang depresi, yaitu menyangkut masalah kejiwaan ya. Dan selanjutnya dia mengatakan juga di bawahnya, dan banyak orang yang datang kepada pendeta yang masalah rohaninya. Ini saudara-saudara, dan saya sampaikan di sini 2025 dia, tapi saya katakan sudah mulai sekarang. Sudah mulai sekarang saudara. Termasuk yang namanya di dalamnya adalah trauma. Menakutkan loh itu, saya beritahu. Ya. Maka saya kepingin ya, supaya Roh Tuhan beri saya hikmat yang saya sebut untuk pelayanan namanya trauma healing. Trauma healing. Ya. Ini tidak mudah saya beritahu. Sangat tidak mudah. Dan trauma itu bisa dirasakan semua orang, ya, baik dari yang kita mengalami dari perkataan, ya, dari sesuatu yang pernah terjadi, ya, dari macam-macam hal, saudara, yang menimbulkan bekas. Ya, kalau sudah trauma, sudah selesai ya. Tapi ketika itu tersinggung lagi, itu bisa muncul. Sehingga tidak bisa seumur hidup. Tetapi saudara, tadi saya mendengarkan khotbah ini, ya, berseru kepada Tuhan. Maka engkau akan diberikan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Sorak-sorak untuk dia, saudara. Ini aja, trauma healing. Lalu adalah namanya konseling. Ya, saya sedikit banyak, sudah banyak melayani itu. Dan saya mau ingin jelaskan ya. Yang konseling ini sifatnya itu kan termasuk di dalamnya adalah untuk trauma ini. Itu sifatnya itu privasi. Jadi jangan salah mengerti saudara-saudara. Ya, saudara bisa konseling dengan siapa saja, di mana saudara cocok, tidak ada batasnya. Bisa dengan seorang pria, dengan seorang perempuan. Tapi kan ada yang seperti ini, Mbok Pak, kalau pria dengan pria saja, yang perempuan dengan perempuan saja, silahkan. Karena belum tentu mereka juga percaya, karena ada kata-kata privasi. Itu yang dipegang dulu bagi konselor. Bisa
menjaga enggak? Maaf, mulutnya ini ember enggak gitu loh. Dengan suami istri mungkin yang konseling yang laki suaminya. Ada istrinya, kalau pas suaminya ini istrinya nggak boleh tahu. Dan juga tidak boleh tanya, siapa yang kau konseling? Di hadapan Tuhan hati-hati. Para konselor itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tidak mudah loh saudara. Masuknya di dalam masalah trauma healing itu luar biasa. Apalagi kalau sudah menyentuh yang namanya roh. Dan tidak boleh ada keluarga, misal suami istri mau konseling, harus satu-satu. Kecuali masalahnya tidak privasi. Anak-anak juga begitu, sampai anak-anak yang kelas 3 SD pun bisa minta seperti itu. Ya, saya pernah soalnya, Kong, mama papaku suruh keluar dulu. Loh, anak 3 SD loh. 3 SD itu siapa? Aku mau cerita sendiri, jangan ada papa mamaku. Loh, aneh tuh ya. Anak kelas 3 SD kok. Oh, ya dia ada saudara. Seperti itu. Nah nanti kalau sudah cerita ini jangan tinggal sing bener iki sing anake apa wong tuane. Nah, susah loh, itu perlu hikmat loh. Sekarang anak sekarang ini orang bilang, wah anak iki sok gawe-gawe Pak. Sing bohong anake apa wong tuane. Kan tidak mudah. Ya itu saudara, banyak ya. Jadi jangan sampai salah mengerti saudara mengenai konseling ini. Jangan terus, misalnya istrinya yang konseling sih, yang prianya ya tidak boleh tahu. Jangan tanya, itu urusannya apa. Demikian juga saudara, ketika di dalam gereja, di kantor gereja, ya jemaat jangan tanya-tanya dong. Kowe ana urusan apa? Kok lu ngekonseling mbek Pak kowe? Tidak bisa gitu. Hati-hati saudara, ini tidak mudah. Trauma healing masuk yang namanya sampai ke dalam perkosaan. Itu tidak mudah. Sampai orang mau bunuh diri. Itu saudara-saudara. Ini kalau kita tidak hati-hati, bahaya. Tidak boleh ada yang mendengar siapapun. Tidak boleh ada orang di situ. Ya, tinggal percaya atau tidak. Kalau tidak percaya, jangan. Kan seperti itu. Ini masuk di psikolog, psikiater. Mesti begitu juga. Termasuk di dalam pendeta-pendeta hamba Tuhan yang memang dipakai Tuhan untuk sebagai konselornya. Ini saya mau sampaikan saudara ya. Saya akan seperti pelayanan ini saudara. Saya lihat kehidupan ini semakin berat. Dunia tergoncang ini, saudara. Memang dasarnya memang sudah difirmankan ya. Dunia ini sudah di bawah kuasa si jahat dan dikatakan dunia ini sudah, kalau saya bilang rapuh. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Ya, itu aja saudara-saudara aja. HDM berada. Tidak boleh bersifat monoton terus. Modelnya ngono terus. Ada terobosan-terobosan yang harus dilakukan. Luar biasa. Ya. Tidak harus berhadapan, tapi juga bisa lewat sekarang. Ya, puji Tuhan ya. Tuhan berikan banyak teknologi yang semakin hebat. Ya, ada HP itu yang bisa macam-macam itu. Kalau saya sih cuma enggak macam-macam, semacam aja sudah cukup lah. Macam-macam lah, tapi bisa telepon, bisa video call. Dan saya rindu yang semacam kayak hologram, saudara. Wah itu teknologi canggih betul, saudara. Sebab saya dengar ada, saya kan belum bisa, tapi roh ini bisa. Ya, saya tidak mau banyak cerita mengenai itu, saudara-saudara, tapi saya mau menyampaikan mengenai pengurapannya sendiri adalah bicara mengenai Roh Kudus. Yang kedua, saya belajar mulai, saya tidak pernah niru-niru loh, maaf. Saya bukan penjiplak.
Tapi saya mau mendengar. Karena melayani ini tidak sekupnya, tadi sudah disampaikan Pak Cendro ya, sekupnya di sini. Di sini aja, di gedung ini. Tapi sudah sampai mengejutkan, bagi saya sendiri mengejutkan. Kok bisa gitu? Ya, tadi aja baru saya mau berangkat, saya dapatkan WA dari seorang dari Sulawesi, tapi masuk desa ya. Aku lupa namanya, desa apa? Sulawesi, saudara. Ya, bagaimana dia bisa tahu ada? Dia tahunya dari temannya yang ada di Pulau Bintan. Pulau Bintan dengan Sulawesi itu dekat apa jauh ya? Saya tidak ngerti loh. Kalau Sulawesinya saya pernah pergi ya, Sulawesi Selatan, waktu masih namanya Ujung Pandang, sekarang Makassar. Tapi Pulau Bintannya ini yang di Kepulauan Riau. Ini Sulawesi. Saya tanya, yuk bisa tahu saya dari mana? Dari temanku Pak, namanya ini, Pak Purba, dari Bintan. Ketok tular, saudara. Itulah HDM. Ada terobosan sekarang, saudara. Yang kedua adalah profetik. Tadi Ibu Yasmina sudah mengatakan, orang percaya, semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah dibaptis air, dibaptis Roh Kudus. Di Markus itu diberi predikat orang percaya, punya kuasa. Kan sudah saya sampaikan sering kali begitu. Saya kan rodok tenang. Sekarang mereka sudah bisa sendiri, saudara, mengurapi sendiri, profetik sendiri. Nah, profetik yang sudah saya jelaskan, baik di hari Rabu kemarin maupun Minggu kemarin, saya sudah menyampaikan tema saya doa profetik dan tetaplah berdoa. Masuk ke sana, saudara. Dan nggak tahu, saya mau tanya sekarang satu aja. Ada enggak di sini yang namanya ibu muda ini, entah masih ibu apa enggak ya, namanya Iswari. Tolong berdiri aja. Iswari. Ada enggak? Namanya Iswari, saudara. Karena dia ini seorang karyawan ya. Bisa enggak? Nah, karena dia mau menceritakan sesuatu mengenai doa profetik. Enggak ada. Ya? Enggak ada. Dan saya ingin nyambung tadi mengenai kesaksiannya Pak Hartono. Mengenai gatal-gatal. Beberapa tahun yang lalu, saudara. Dengarkan baik-baik ya. Saya melayani seorang bapak. Ya usianya di atas saya. Bertahun-tahun dia di luar kota, bukan di Semarang. Bertahun-tahun dia gatal-gatal, mungkin semacam alergi atau apa, jadi tidak boleh banyak makanan macam-macam pantangan, apalagi makanan kayak udang, ikan-ikan apa ya, termasuk ikan laut ya itu ya, kan itu nggak boleh, udang terutama ya, makanan itu banyak pantangan sekali dan tidak bisa, mesti minum obat bertahun-tahun. Dan satu saat dia telepon saya doakan, yes. Kali aja, belum ada doa profetik waktu itu, ya perkembangan belum ada minyak waktu itu, belum ada. Saya doakan supaya roh Tuhan bekerja. Dan dia cerita, satu saat dia ke Semarang, makan di satu rumah makan, di sana ada yang namanya gimbal apa ya? Udang, apa ya? Namanya apa itu? Udang ada tepungnya namanya apa? Gimbal ya. Waduh, haja Pak, habis banyak. Enak loh Pak, kemeriah, udangi gitu. Ora apa-apa. Sembuh, tidak gatal-gatal. Ya, saya cuma begini aja, Pak. Bersyukur. Tapi makanan terjaga. Jangan mencobai Tuhan. Dia sudah begini, aku mau coba dengan ini. Gatal-gatalku kumat enggak? Hati-hati saudara-saudara. Hati-hati.
Tidak apa-apa. Ya puji Tuhan. Cuma saya bilang pesan aja Pak, dijogo kesehatan. Jangan soal enaknya di mulut tapi di perutnya sudah tidak enak. Betul ya? Enaknya di mulut tak? Nah, satu saat saudara, Pak Eno, saya gatal-gatal, saya kumat. Waduh, ya apa ya? Nah, saya tanya, loh Bapak makan apa? Iya Pak, saya tidak tahan lihat kambing itu loh yang diapain itu? Diapa itu? Buat soto kambing apa? Apa ya? Bukan sate kok. Bukan tongseng kok. Nggak tahu itu. Kambing dimasak apa? Ada kayak soto gitu. Waduh Pak, hojo Pak. Belinya makan di mana? Di Patikuan. Tak eling-eling. Aku pernah dengar Patikuan. Di Jakarta. Waduh, ya enak emang itu. Di Jakarta, di Patikuan kata saudara. Nah, aduh Pak, sudah saya bilang ketika makan gimbal udang, kesehatannya dijaga. Lah malah cak itu wambuh saudara-saudara. Kumat lagi lah ini loh. Ya, hati-hati saudara setelah kita mengalami kesembuhan, mbok yo dijogo. Nek cak itu sedikit banyak bilangnya. Hojo bilangnya. Tadi Pak Chandra bilang ada hojo ya. Hojo, wah, hati-hati minta tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan doa profetik. Tapi saya mau cepat aja ya. Saya mau praktekkan begitu, bukan saya yang praktek. Saya ingin tahu, tadi Pak Hartono sudah mempraktekkan, mau tahu saya. Saya undang ke sekarang, sebelum saya membagi minyak. Bagaimana doa profetiknya? Tolong Pak Hartono mana? Pak Hartono. Ada enggak? Oh masih ada. Tolong Pak, di sini. Ayo, tak tanggap kamu. Bagaimana bisa melakukan doa profetik? Ya, di atas ya, lihat aja. Jadi kelihatan dari jauh, yang keras. Silakan. Waktu sakit apa? Gatal-gatal tadi ya. Ke sana, sini ya boleh. Di sini nanti ketutupan. Nah sini kan utuh. Nah ya tak. Nah, silakan mulai. Ya, waktu setelah didoakan Pak Eno profetik, saya disuruh melanjutkan Pak Eno untuk doa profetik dan pengurapi dengan minyak. Saya lakukan setiap hari, sehari 3 kali. Saya ingatnya pagi, siang, sama malam. Saya katakan seperti ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua gatal-gatal dalam tubuhku keluar, pergi. Aku sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan semua sakit penyakitku. Saudara. Haleluya. Ya, terima kasih Pak. Bagus. Ya, seperti itu. Saya ingin nanti saudara seperti itu. Saya akan bilang, ada 3. Di Matius 10 ayat 1. Ya, ketika Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya, entah itu sifatnya impartasi atau transfer, aku nggak ngerti lah istilah-istilah itu, pokoknya seperti itu. Berikan apa? Untuk apa kuasa itu? Ya, 1, untuk melenyapkan sakit penyakit. 2, untuk mengalahkan roh-roh jahat. 3, juga untuk yang mengalami kelemahan, melenyapkan segala kelemahan, segala penyakit, ya, segala roh jahat, segala kelemahan. Kelemahan ini apa? Kemarin sudah saya sebutkan hari Minggu kali ya. Minggu kemarin ibadah 4. Ya, orang yang terikat oleh keinginan, oleh kerinduannya, ya, soal masalah macam-macam, sampai masalah marah. Nah, trauma juga begitu, saudara. Kebencian, ya, pengendalian diri, macam-macam kan kelemahan itu. Ya, termasuk perjudian, sampai saya ngomong wong sing suka ngutang terus. Tuku manci ya kok utang. Wong sugih lho. Lho orang kaya kok.
Nah, orang sing suka, maaf ya, maaf beribu maaf, suka ngutil, ngutil ngerti? Ini bahasane wong Semarang ngutil, ngutil apa ya? Nyolong. Lah ada yang makan, kemarin saya cerita, sate 3 bilangnya 1. Itu apa namanya? Ngutil itu. Masa aku termasuk ngutil, bohong? Bohong ya? Nah, itu saudara-saudara, itu dilenyapkan. Bisa dengan doa profetik. Tetapi, tadi kalau masalah utang-utang itu urusan dia. Tapi kalau sudah utang, ya mesti dibayar, jangan pakai doa profetik. Tak tolak, tak hardik dalam nama Tuhan Yesus, supaya utangku selesai. Tidak dibayar. Enak temen, tunggalnya oke. Tunggalnya banyak. Lah, sing duwe bank bangkrut. Sing duwe koperasi iso bangkrut nek ora bayar. Makanya sing duwe koperasi ya tak tolak. Kowe sing peh ora bayar, lah itu iso mange. Itu loh saudara-saudara. Gitu ya. Ngerti ya? Caranya ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihardik. Kemarin saya sudah ceritakan hardik. Ya ada sakit Tuhan Yesus dihardik, yang demam itu. Ada lagi masalah setan itu ya dihardik. Ada lagi soal alam ya mengenai air gelombang dihardik. Hardik itu apa? Keras. Aja loyo-loyo meh ngusir setan. Setan, ya ada ono apa? Aku kok mbok undang ono apa? Lunga kowe lho, lunga ndi? Enak temen ngusir setan gitu. Dihardik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau setan, keluar dari rumahku. Lah gitu saya. Masalahnya kadang ono blebar-bleber Pak itu apa? Sing blebar-bleber iku. Lah, ono lah gitu loh. Ngerti ya? Nah, ayo kita mulai ya. Nanti jangan dipakai dulu, nanti tunggu saya tak aban-abani. Ini mulai gitu terus ya, ada terobosan ini. Wah kalau udah gini repot saudara, ADM. Iya tahu harus bulan isi bukannya saya lalu Pak Eno apa? Kok aku sing mbok ngondoa ngono. Pak Eno meh tengok-tengok wae. Tadi katanya orang percaya punya kuasa. Aku ngajari meh gitu masuk bukan nanti lho Pak Eno meneh. Lho Pak Eno meneh. Lho ora iso to ya. Saya mau punya sesuatu tak tular ke Alkitabiah, Kisah Rasul 1 ayat 8. Iya toh, kamu akan terima kuasa. Percaya ini enggak? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan dikatakan berdiam di dalam kamu, jadi di dalammu ada Roh Kudus. Punya otoritas. Tahu enggak? Roh Kudus adalah Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apalagi soal seperti itu. Kecil. Ya tak? Ya, mulai. Siapkan ya. Ayo, siapkan tim. Kita doain dulu. Ya. Nanti ketika membagi minyak jangan dipakai dulu. Nanti saya abah-abani. Ya, doa profetik. Biar menjalar ini. Ya, mungkin gereja yang belum biar melakukan ini. Semua Alkitabiah, tinggal penjabarannya mereka sama apa tidak, kan begitu ya. Diterima, berdiri, berdoa, kebutuhanmu apa ya. Tadi saya ngomong yang penting ini ya, mengenai sakit penyakit jelas, semua penyakit apa saja, sebut nama sakitnya, perintahkan, hardik, perintahkan gitu loh, kayak wah, berkuasa betul gitu loh ya. Kalau sudah begitu saya ngomong, kalau kita mau ada masalah diserahkan ke pengacara. Pengacaranya yang bekerja atas namamu. Dan kita bekerja atas nama Tuhan Yesus Kristus. Kok ijih kurangnya ngerti. Ada yang tanya, lho Pak, kayak duit kuasa-kuasa lho, makanya kuasa Tuhan Yesus kok. Sudah diberi mandat kok. Wewenang kok, dikuasakan. Ditandatangani ya. Belum, tidak tahu aku. Tapi saya percaya itu karena ada firman-Nya. Ya, Bapak yang di surga, minyak ini minyak biasa Tuhan, tapi sekarang Kau kuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Minyak-minyak dikuduskan sehingga Roh Kudus yang akan bekerja. Roh Kudus yang akan bekerja lewat minyak ini, dan kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Ya. Masing-masing ya. Nanti ketika ada doa profetik, nyanyian ini dinyanyikan lembut saja, musik lembut saja, lembut selembut-lembutnya, dan ingin supaya Roh Kudus mengalir betul-betul. Ya, nanti saya hitung sampai 3, saudara mulai apa kebutuhanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau masalah yang privasi dalam hati aja, tapi yang umum silakan keluarkan kata-katamu. Ya, terutama sakit penyakit dah, benjolan, jantung, paru-paru, ginjal, ya, macam-macam, di mata, di telinga, di otak, semuanya, ya. Penyakit itu diusir, termasuk bakteri, virus, segala macam. Karena Tuhan katakan segala penyakit. Ya, kata-kata segala itu ya semua. Matius 10 ayat 1 mengatakan segala penyakit. Ya. Arahkan bahwa di dalammu ada Roh Kudus. Bukan dirimu lah. Kamu hanya dipakai aja. Gak ada apa-apanya, sama dengan saya. Gak ada apa-apanya. Dipakai saja untuk menyalurkan itu. Untuk menyalurkan. 3, 2, 1. Ayo, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo, keras. Ulang-ulangi terus. Butuhanmu apa? Sikat itu segala penyakit. Sikat itu segala kuasa gelap. Sikat itu segala kelemahan-kelemahan. Apapun juga. Sikat semua. Apa saja. Ayo, katakan. Katakan. Hardik. Hardik. Hardik.
Hardik, 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 ayo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan. Katakan apa yang kau perintahkan. Engkau punya kuasa karena Roh Kudus ada di dalam. Ingat baik-baik. Bukan dirimu, tapi Roh Kudus yang bekerja. Saya ingatkan. Bukan dirimu. Diabetes diusir. Tensi diusir. Kolesterol, triglycerid, semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo, katakan itu. Autoimun, cancer, apa saja. Batuk. Udah, macam-macam lah. Segala penyakit kok. Siapa takut? Ayo, katakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perintahkan. Ya, kalau suka marah-marah, emosi yang tak terkendali, ayo dipatahkan, trauma-trauma dipatahkan itu semua. Diusir keluar. Kalau perlu kasih tempat di sana, Laut Selatan. Ya. Saya mau mendukung ya. Saya dukung doa. Untuk yang sakit, tumpangkan tanganmu di atas kepala. Sakit ya? Sakit. Yang sakit di atas kepala. Boleh. Kita berhenti. Musik ujian berhenti. Bisa menumpangkan tangan di atas kepala yang sakit. Bapa yang di surga. Kuasa-Mu yang menjadikan langit dan bumi. Dan Engkau sendiri sudah berdiam di dalam kami, setiap kami ini. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang sudah menumpangkan tangannya di atas kepala. Karena mereka sakit, Tuhan. Engkau yang tahu. Tuhan mengatakan segala penyakit. Apapun itu. Segala penyakit. Penyakit apa saja. Sebut sekarang penyakitmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit yang disebut Tuhan, umat-Mu ini yang tumpangkan tangan dari tempat ini, saya patahkan kekuatannya. Aku ikat segala penyakit, bahkan sampai roh-roh penyakit itu keluar. Pergi. Pergi. Kesembuhan ilahi terjadi. Tubuhmu akan jadi sehat oleh karena Roh Kudus. Engkau yang ada ikatan-ikatan, ya, tumpangan tanganmu di dada. Apa saja ikatan? Tidak ada yang tahu. Yang tahu ada dirimu sendiri. Bersama dengan Tuhan. Saya juga tidak tahu. Engkau sebut sekarang. Ikatan apa? Tadi katakan kelemahan. Segala kelemahan. Segala. Sebut kelemahanmu apa? Di karakter apa? Sebut. Sekarang Tuhan. Mereka Tuhan. Yang ada kelemahan. Engkau yang paling tahu. Mereka rindu untuk dilepas. Sekarang Tuhan, mereka sudah tumpangkan tangannya atas dadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu yang berlimpah-limpah yang sudah ada di dalam orang-orang percaya ini. Aku alirkan kuasa-Mu. Dan sekarang segala kelemahan-Mu, apa saja, aku ikat. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan, keluar daripadamu. Pergi. Jangan kembali. Dan biar menikmati Tuhan. Kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Roh Kudus, ini bagianmu. Ada yang mereka tidak mampu melepaskan diri sendiri. Ada yang tidak mampu. Tapi Engkau yang mampu akan melepaskan semuanya itu. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus. Mari kita sembah Dia. Ku nyanyi haleluya. Refrennya saja. Ayo. Ku nyanyi Hembuskan. Berembuslah Roh Kudus. Berembuslah. Berembuslah. Dari depan
angkat suaramu lebih lagi. Pandang dia. Arahkan kepada dia. Haleluya. Haleluya. Engkau hebat, ajaib perkasa, kekuatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, haleluya. Silakan saudara. Silakan duduk. Baik, saya percaya Bapak Ibu diberkati malam hari ini.
Masih nunggu Agustus Pak. Iya. Tenang, profetik terus toh. Dalam nama Tuhan Yesus. Iya, normal. Ya. Aneh, bisa, terus, ya. Ya. Amin. Terima kasih Pak. Berbicara. Iya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia pakai profetik tadi ya, yang tadi sudah diperagakan sih ya, Tono. Ya, sini boleh pakai yang juga. Ini kenapa? Ini biasanya tubuh. Kenapa ini? Ini kenapa? Ada gejala nih. Sudah dioperasi. Kamu bisa urapi semua tubuh, katakan supaya sel-sel itu di. Ya. Ya. Sekarang ini ponanku. Kandungnya. Kandungnya. Ini apa? Biar lancar aja kehamilan. Suaminya apa? Suami ini Tadi mana kan? Kandungnya. Ini kan? Ya. Ya.
Pakai minyak atau pengurapan terus. Oke, diuras. Kasih. Ya. Ya, SKI urapan aja. Tadi 2 protek. Sudah. Ya, ya. Makasih ya Pak Eno. Ya, ya.